seseorang pernah datang kepada Ibrahim bin Adham. Dia bertanya kepada Ibrahim, saya ini adalah orang yang melakukan banyak dosa. Saya orang yang sangat suka dengan dosa dan maksiat, dan saya belum bisa meninggalkannya. Tidak ada satu maksiat kecuali saya menjamahnya. Ya. Dan saya terus terang belum bisa meninggalkannya. Tapi saya minta saran kepada Anda, bagaimana supaya saya bisa selamat. Ya. Artinya apa? Dia pengen tetap maksiat tapi bisa selamat itu. Ya. Tips aman bermaksiat, itu yang ditanyakan. Maka Ibrahim bin Adham menjawab, ada. Ya. Apa kata beliau? In aradta an ta'siyallaha fala ta'kul min rizqihi. Kalau Anda ingin bermaksiat kepada Allah, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan makan rezekinya Allah. Ya. Jangan makan rezekinya Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Taqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Wa habbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dalam keadaan kita mendatangi seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju salat, mari menuju al-falah. Al-falah itu adalah suatu kata yang menggambarkan tercapainya segala tujuan dan terhindarnya dari segala yang ditakutkan. Maka al-falah itu memiliki banyak makna. Di antaranya adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, dan tentu semua manusia ingin bahagia, maka hendaklah dia datang menyambut seruan hayya 'alas shalah. Makna al-falah yang kedua adalah an-najah dengan huruf ha. An-najah yakni dengan pengertian husulul matlub, apa yang dicarinya ketemu. Maka siapa yang punya cita-cita kebaikan, ingin sukses, ingin berhasil, maka datang menyambut seruan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah juga dengan pengertian an-najah dengan tak marbutah. Maknanya adalah keselamatan. Siapa yang berjalan menuju masjid untuk mendatangi sholat jamaah, artinya dia telah menyelamatkan diri dari berbagai macam bahaya dan malapetaka. Dan al-falah juga bermakna al-fawz, kemenangan. Kemenangan umat ini juga dikarenakan ketika kaum muslimin mereka memakmurkan masjid-masjid mereka dengan sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita juga bersyukur kepada Allah di pagi ini kita juga dikumpulkan di taman surga, di Riyadul Jannah, Raudhah min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga, yakni majelis ilmu, yang insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh siapa yang nulis? Hadis Arba'in, Pak. Ngecek aja ini karena sudah ini hadis yang kedua supaya kita tahu, dan sudah pertemuan ketiga. Hadis Arba'in. Siapa yang nulis hadis Arba'in? Imam An-Nawawi. Gitu aja ya. Udah disebutkan tadi
hadis Arba'in An-Nawawi. Ya udah tentu An-Nawawi. Maksud saya siapa An-Nawawi itu? Ya. Siapa Imam Nawawi? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Ya, dihafal ya, supaya kita kenal. Ngajinya apa? Arba'in. Yang nulis siapa? Imam Nawawi. Ya, itu aja ya. Kalau udah ngaji yang dikasih kitab suatu kitab harusnya mengenal penulisnya dengan detail. Ya. Penulisnya kita kenali dengan detail. Ya. Siapa tadi Pak? Imam Muhyiddin gelarnya. Abu Zakaria kunyahnya. Namanya Yahya. Bapaknya namanya Syaraf. Lahir di Nawa, maka An-Nawawi. Nawa itu di Damaskus, maka Ad-Dimashqi. Mazhab fikihnya Syafi'iyah, maka Asy-Syafi'i. Ya, itu yang menulis kitab hadis Arba'in. Lahir tahun 631, wafat tahun 676 Hijriah. Beliau berumur 45 tahun saja. Akan tetapi umur pahalanya sampai hari ini seakan beliau masih mengajari kita dengan karya-karya yang bertuahkan dengan keberkahan umur dan ilmu beliau. Pagi ini kita akan melanjutkan hadis yang kedua, hadis yang sangat atau cukup panjang, tapi insya Allah mudah dihafal. Poin-poinnya adalah poin-poin yang kita sudah sering menghafalnya, dan ini adalah hadis yang sangat penting dan bahkan inilah Islam. Inilah Islam. Apa itu Islam? Islam itu apa yang dijelaskan di dalam hadis ini. Baik, kita awali hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi sadidu sawadi sa'ri la yura 'ali athar safar wa la yarju minna ahad hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasnada rubbatai ila rubbatai wa wada'a kaffai ila fakhidai faqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wasyarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yaraka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallaha ka'annaka yarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama minas sa'il. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal mar'atu rabbataha wa antaral khufatal 'uratal 'ala tarya'a asya'i yatatawalluna fil bunyan. Tsumma talaqa falabittu maliyan tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimakum dinakum. Rawahu Muslim. Baik. Ini diterjemahkan semuanya atau per poin aja ya? Ya. Nanti hadis dibacakan artinya dibacakan setelah tidur nanti ya. Ya. Baik, kita bahas poin demi poin. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan, diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu juga. Ada kalimat aidan karena hadis pertama juga diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab. Ya, Umar di sini siapa namanya? Umar Abu, komplitnya gelarnya dulu. Hadis yang pertama, an Amiril Mukminin Abu Habas Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, beliau tentangnya sudah kita bahas pada
pertemuan bulan yang lalu mungkin sedikit tambahan ya tentang kunyah Abu Hafs. Kita juga sudah jelaskan dari berbagai macam kemungkinan yang dijelaskan para ulama. Ada yang mengatakan Abu Hafs itu maknanya adalah Abu Hafsah karena beliau memiliki putri yang namanya Hafsah. Kemudian ada pula yang mengatakan Abu Hafs karena beliau pernah punya anak yang namanya Hafs, tapi kemudian meninggal, punya anak perempuan dikasih nama Hafsah. Maka kunyah beliau adalah Abu Hafs. Ada pula yang mengatakan Hafs itu adalah Asad, yakni singa. Dikatakan Abu Hafs liquwwatihi karena kuatnya Umar ibn Khattab. Maka dijuluki dengan Abu Hafs. Seseorang itu menggunakan kunyah diantaranya sesuai dengan personal brandingnya. Sebagaimana Abu Bakar itu siapa nama aslinya? Siapa nama asli Abu Bakar As-Siddiq, Pak? Orang penting bukan ini, Pak? Abu Bakar orang penting atau bukan? Penting, Pak. Ya. Panjenengan lebih penting mengetahui nama asli Abu Bakar As-Siddiq daripada mengetahui nama asli Abu Umar Abdillah. Enggak penting itu, ya. Soalnya untuk administrasi, ya. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah bin Utsman. Namanya adalah Abdullah bin Utsman. Kenapa dipanggil dengan Abu Bakar? Li bukurihi, karena personal branding beliau memang kalau dalam urusan kebaikan paling gasik, paling awal, paling dahulu. Makanya dipanggillah dia dengan Abu Bakar. Kalau mau contoh yang jelek-jelek, Abu Lahab. Ya. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Saya la naronda talahab. Ada lagi Abu Jahal. Kenapa? Karena dia dengkotnya jahiliyah. Maka panggilannya Abu Jahal. Ya. Maka nanti jangan bikin kunyah yang enggak baik, Pak. Atau jangan membrandingkan diri dengan yang tidak baik. Nanti kena panggilan itu. Ya. Setiap ngaji ngantuk terus, ya. Nanti dapat itu panggilan. Ya. Abu Nuas. Ya. Pokoknya enak apa sama mati sana sing ngantuk mesti wong kuwi. Nah, itu nanti Abu Nuas itu. Ya. Salat jamaah telat terus dapat nanti panggilannya Abu Masbuk. Ya. Itu personal branding namanya. Ya. Nah, disebut Abu Hafs diantaranya karena Hafs itu adalah singa. Abu Hafs karena liquwwatihi, karena kekuatan Umar ibn Khattab. Ya, sebagaimana juga disabdakan Rasulullah, wa asadum amrillah Umar. Umatku yang paling kuat adalah Umar. Yang paling kuat dalam memegang perintah Allah adalah Umar ibn Khattab. Beliau orang yang disebutkan Rasulullah, innallaha ja'alal haq ala lisan Umar wa qalbi. Allah telah menjadikan hak, menjadikan benar pada lisan dan hati Umar. Beliau adalah orang yang sampai ditakuti oleh setan. Ya, ditakuti setan, bukan ditakut-takuti setan. Kalau ditakut-takuti setan itu kita, ya. Tapi Umar ibn Khattab ditakuti setan. Sampai Nabi bersabda, ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadih, ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qatun illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wa Ibn Khattab, tidaklah ada setan yang mendapatimu melewati suatu jalan, maka pastilah setan-setan tadi akan melalui jalan yang tidak kamu lalui. Jadi misalnya ada setan, bukan seorang ya, orang manusia, setan, dia melihat atau bertemu dengan Umar, maka dia akan memberitahukan kepada setan-setan yang lain. Maka setan-setan yang lain nanti akan mencari jalan lain yang tidak dilalui oleh Umar. Itu bedanya Umar dengan kita. Ya. Kita kalau ada yang ngasih tahu, misalnya ada seseorang melewati suatu jalan, ketemu sama memeti, genderuwo, ya, ketemu sama jin. Wah, cerita ke orang yang lain. Ya, wah di sana tadi saya ketemu sama penampakan. Ya. Apa yang dilakukan orang-orang, Pak? Apa yang kita lakukan? Menghindari jalan tersebut. Ya. Ini bedanya. Ya.
Umar dengan kita. Sampai setan itu takut dengan Umar ibnul Khattab. Ya. Jadi kalau ada yang menghindar dari Umar, maka dulu ketika orang-orang Syiah masih bebas mengunjungi Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi ada satu pintu namanya Babu Umar, pintu Umar. Nah itu orang-orang Syiah itu dengan bangganya menghindar pintu tersebut. Kami nggak mau memasuki atau keluar lewat pintu Umar. Sampai kemudian di antara ulama Ahlussunnah, Syarifi, beliau mengatakan, rahimakallah ya Umar, semoga Allah merahmati Anda wahai Umar. Syaitan lari dari kamu baik ketika Anda masih hidup maupun Anda sudah wafat. Ya. Jadi Anda sudah wafat, setan-setan masih lari dari kamu. Lewat pintunya aja nggak berani gitu. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, baik kita masuki pada isi hadisnya. Jadi Umar ibn Khattab beliau menceritakan, meriwayatkan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Jadi pernyataan Umar bin Khattab ini untuk menguatkan, untuk meyakinkan pendengar bahwa apa yang akan beliau riwayatkan dari Rasulullah itu memang secara langsung beliau turut hadir di momen tersebut. Bukan mendengar dari orang lain, tapi mendengar dengan kedua telinganya sendiri, melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sampai disebutkan kronologinya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di suatu hari. Apa yang terjadi? Ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyabi sadidu sawadi sya'ri. Detail beliau gambarkan. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang amat sangat putih bajunya dan amat sangat hitam rambutnya. Nah, ini beliau gambarkan dengan detail kronologinya sekali lagi untuk meyakinkan bahwa beliau hadir langsung di peristiwa tersebut. Sekaligus akan ada pelajaran yang sangat banyak dari apa yang beliau ceritakan ini. Ya. Jadi orang yang datang tersebut pakaiannya putih bersih, kemudian rambutnya hitam legam. La yura alai atharu safar. Tidak tampak pada orang tersebut itu bekas safar. Artinya kalau tidak ada bekas safar biasanya orang dekat. Tetapi anehnya wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ini yang bikin aneh. Jadi kalau dilihat dari penampilannya, itu penampilan orang dekat. Ya. Orang yang habis dari mandi, dandan, ya, atau malah nyalon, ya, bukan nyalek, bukan ya, kayak baru keluar dari salon. Ya. Ya. Biasanya yang rapi gitu itu dari orang yang dekat. Ya. Tidak ada bekas safar, tidak ada bekas dia habis main sepak bola, ya, habis main bulu tangkis, ya, habis perjalanan jauh, enggak, betul-betul rapi. Sehingga kalau hanya melihat dari segi rapinya, ini orang dekat. Tapi seandainya dia orang dekat, tentu ada yang sudah mengenalnya. Tapi kenyataannya tidak ada satupun yang mengenalnya. Nah, apa pelajarannya? Satu, bahwa ternyata orang yang hadir tersebut sebenarnya bukan manusia, tetapi malaikat. Dia adalah Jibril alaihissalam. Nah, lihatlah bagaimana ada beliau ketika menghadiri majelis ilmu. Sangat rapi, amat sangat putih bajunya, amat sangat hitam rambutnya, rapi. Ya. Nah, ini juga menjadi adab bagi kita. Kalau kita menghargai ilmu, maka hargailah dengan juga penampilan kita. Hargailah dengan persiapan kita. Ya. Kalau kita mau
menghadiri resepsi, ya di antara penghormatan kepada yang undang kita pakaiannya bagus. Nah, begitupun majlis ilmu itu adalah riyadul jannah, taman surga. Ya. Sebagai penghormatan terhadap kemuliaan majlis tersebut, maka hendaklah juga menjaga adab yang baik. Ya. Di antaranya apa? Tadi, ya, rapi. Syukur-syukur sebelum berangkat pengajian Pak mandi dahulu. Mandi pakai baju yang bagus, berangkat ke pengajian. Ya, Masya Allah. Seberapa penghargaan kita terhadap ilmu, maka Allah akan berikan kepada kita sebanyak itu ilmu yang bermanfaat insya Allah. Ya, ini pentingnya penghargaan terhadap ilmu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, fasnada rubbatai ila rubbatai wa wada'a kaffai ila fakhidai. Lalu orang tersebut yang ternyata adalah Jibril menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Wa wada'a kaffaihi ila fakhidai. Lalu meletakkan kedua telapak tangannya di kedua pahanya. Ada yang mengatakan kedua paha Rasulullah, tapi banyak juga yang mengatakan di kedua pahanya sendiri. Ini sebagai adab, ya, tawaduknya seseorang kepada guru dan juga adabnya ketika berada di majelis ilmu. Ya. Duduknya bagaimana tadi? Dia lekatkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka besar kemungkinan penjelasan para ulama, duduk yang beliau lakukan adalah duduk iftirash. Ya. Duduk iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Bisa bapak-bapak mempraktekannya? Ya. Mempraktekkan duduk Jibril. Gimana Pak? Bisa dipraktekkan? Ya. Langsung praktek ilmu Pak. Ya. Ayo coba dipraktekkan Pak. Seperti apa duduk Jibril? Ya. Ada yang sudah tidak kuat lagi duduk Jibril? Padahal itu duduk yang paling sehat, yang insya Allah juga paling betah kalau kita sudah terbiasa. Sayangnya yang menggunakan ini bukan para penuntut ilmu, yang menggunakan para pesinden. Ya. Sampai itu disebut sebagai duduk sinden. Ya. Itu harusnya duduk Jibril itu. Ya. Duduk Jibril, bukan duduk sinden. Sinden itu betah berapa lama duduk kayak gitu? Ya. Semalam suntuk betah Pak. Ya. Itu betah. Nah, makanya itu kita biasakan, santri-santri kita juga biasakan duduk seperti itu, jadi tegak, ya, sehingga itu juga lebih sehat, ya. Tapi bagi yang berhalangan, ya nggak apa-apa, Pak, ya. Sekedar menyampaikan saja bahwa kemungkinan besarnya itu adalah duduk iftirash, karena kalau duduk bersila itu nanti yang nempel tidak hanya lututnya, tapi apa? Telapak kakinya juga nempel nanti, ya. Nah, itu duduk yang paling baik, insya Allah, dan itu juga bagian dari adab. Termasuk juga di sini bisa kita pahami adab dalam mencari ilmu, yakni berdekatan dengan penyampainya, berdekatan dengan pemateri. Itu lebih utama. Maka kalau membahas masalah kesahihan sebuah hadis, atau kalau sudah ada dua riwayat, ya, ada dua riwayat yang mirip, ya, dari sumber yang sama, gurunya sama, di majelis yang sama, kemudian tingkat kekuatan hafalnya juga relatif sama, kepandaian juga sama, tapi redaksinya beda. Maka nanti dicari variabel mana yang lebih kuat. Di antara variabelnya adalah siapa yang lebih dekat dengan penyampai hadis. Karena yang lebih dekat dengan penyampai hadis, dia sampai melihat gerakan bibirnya. Dia bisa membedakan antara sin dengan shad, ya. Sehingga kemungkinan ngantuknya juga lebih jauh. Ya walaupun ada juga menggengar dewi ngantuk ya. Tapi bukan di sini ya. Tapi secara umum bahwa
itu al-aqrab ila intibah. Jadi lebih dekat kepada perhatian. Ya. Orang yang duduknya lebih depan itu lebih perhatiannya biasanya lebih daripada yang duduk di belakang. Ya. Mojok, ya, kemudian sender, ya. Ya, kecuali kalau memang berhalangan udzur ya, memang daripada aku nek sender ra ngaji bae, Pak, repot aku ya. 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 Tapi ada satu kalimat yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau seorang ulama tabi'in, kepandiannya luar biasa, ya, sampai-sampai beliau mengatakan sesuatu yang paling sedikit aku pelajari adalah syair. Tapi kalau saya disuruh membaca syair yang saya hafal 40 hari baru kelar. Ya. Itu sesuatu yang paling sedikit dipelajari. Beliau ditanya bagaimana resepnya. Resepnya apa? Resepnya belum mengatakan yang pertama kali. Ya. Bidunil i'timad, dengan tanpa bersandar. Orang nganggo senden, walaupun itu juga bisa dimaknai maksudnya tak kenal lelah. Ya. Nah, ini diantara beberapa hal yang terkait dengan adab di majelis ilmu. Ya, bukan suatu keharusan, tapi ketika kita semakin optimal di dalam menjalani adab-adab di dalam mencari ilmu, maka insya Allah kita akan mendapatkan lebih ya, dari yang lain yang tidak konsisten ataupun yang tidak detail di dalam menunaikan adab-adab thalabul ilmi. Ya. Baik. Kemudian gambaran kronologi yang disampaikan Umar Ibn Khattab itu sekali lagi kita bisa mengambil pelajaran tentang adab mencari ilmu. Kemudian apa yang tidak diriwayatkan Umar Ibn Khattab adalah apa yang beliau ungkapkan selanjutnya. Beliau menceritakan selanjutnya, waqala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Orang tadi kemudian bertanya, wahai Muhammad, kabarkan, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Ya. Nah, hal ini adalah apa yang biasa kita kenal dengan arkanul Islam. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, ini tentang rukun Islam. Nah, yang menarik adalah pada saat Jibril bertanya, atau sebelumnya Umar belum mengetahui kalau dia adalah Jibril, orang tadi bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Lalu Nabi menjawab. Setelah Nabi menjawab, maka orang tadi mengatakan, sodakta, Anda benar. Mengherankan tidak? Dia bertanya, Nabi jawab, tapi kemudian dia apa? Bilang, sodakta, Anda benar. Fa'ajibna, yas'aluhu wa yusadikuhu. Maka kami heran, kata beliau. Yas'aluhu wa yusadikuhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Dia nanya, tapi dia yang apa? Memberikan penilaian. Anda benar. Ya. Faqala, lalu orang tadi melanjutkan, akhbirni anil iman. Beritakan kepadaku tentang iman. Ketika Nabi ditanya tentang iman, maka beliau bersabda, qala antu'mina billahi wa malaikatihi. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Beliau menyebutkan tentang arkanul iman. Baik, kita bahas apa itu Islam, apa itu iman. Apa persamaan dan perbedaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, antara Islam dan iman ini dua kata yang kadang-kadang sama, kadang-kadang beda. Ya. Kapan sama dan kapan dianggap beda? Ada kaidah para ulama menyebutkan tentang dua kalimat ini, idza ijtama'a iftaraqa.
Wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua kalimat ini kalau keduanya berkumpul maka maknanya berpisah. Tapi kalau keduanya ini berpisah maka maknanya berkumpul. Ribet. Kaidah untuk memperjelas apa yang kita belum jelas. Tambah jelas nomor belas malah. Ini kalimat iman dan Islam adalah dua kalimat yang kalau keduanya berkumpul maka maknanya berpisah. Apa makna keduanya berkumpul? Yakni dalam satu konteks kedua-duanya disebut. Ya, kedua-duanya disebut. Seperti dalam hadis ini. Hadis ini menyebutkan kata Islam dan juga menyebutkan kata iman. Maka Islam punya makna sendiri, iman juga punya makna sendiri. Al-Islamu alaniyah, Islam itu yang tampak, yang terang-terangan, yang zahir. Wal iman, sedangkan iman itu apa-apa yang ada di dalam hati. Ya. Nah, ini kaidah, penjelasan kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya berpisah maka maknanya berkumpul. Itu pribadi penjelasannya. Kalau keduanya berpisah artinya kalau masing-masing berdiri sendiri. Kalau masing-masing berdiri sendiri, misalnya inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Ini kata Islam berdiri sendiri. Tidak ada penyebutan iman. Ya. Maka apabila masing-masing berdiri sendiri, maknanya berkumpul. Yang disebut Islam saja, tapi iman masuk dalam pengertian Islam di sini. Yang dimaksud Islam di sini ya diantaranya arkanul iman di samping arkanul Islam. Bisa dipahami nggih? Begitupun misalkan disebut ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu yang diseru juga orang Islam. Ya. Kata iman di situ karena dia berdiri sendiri tanpa menyertakan kata Islam, maka apa? Islam sudah masuk dalam pengertian iman. Ya ayyuhalladzina amanu itu seruan juga bagi orang yang Islam yang dia punya rukun yang 5 itu. Ya. Ini supaya kita nanti paham. Ya. Jadi Islam sama iman itu sama atau beda, Pak? Sama tapi beda. Kapan sama? Kalau masing-masing berdiri sendiri. Kapan beda? Kalau keduanya berkumpul dalam satu konteks. Ya. Jadi kita akan pahami itu supaya nanti dan kata-kata yang seperti itu, dua kalimat seperti itu banyak. Ya. Nanti dalam pembahasan misalkan antara apa bedanya qada dengan qadar, ya kadang-kadang sama kadang-kadang beda, ya begitupun dengan makna-makna yang lain sebagaimana iman dan Islam. Baik. Kemudian sisi bedanya lagi, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau sebagai sebuah capaian ataupun tahapan ataupun martabat, manzilah, kedudukan, maka mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Asal seseorang itu dia masuk Islam atau Islam sejak kecil, dia menjaga syahadatnya, dia menghindari perbuatan yang membatalkan keislamannya, ya, maka dia posisinya sebagai seorang muslim, meskipun dia ahli maksiat, ya, walaupun dia banyak maksiat, selagi dia tidak murtad, posisinya sebagai seorang muslim. Ya. Jadi kalau Anda ditanya, hal anta muslim? Apakah Anda muslim? Jawabannya gimana, Pak? Naam, ana muslim. Iya, saya muslim. Kalau pertanyaannya, apakah Anda muslim? Ya. Apakah Anda muslim? Iya, saya muslim. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya kepada Anda, hal anta mukmin? Apakah Anda mukmin? Jawabannya gimana, Pak? Kalau pertanyaannya hal tu'minu billah, jawab
Naam, amantu billah. Apakah Anda beriman pada Allah? Iya, saya beriman pada Allah. Kamu beriman pada Rasul? Iya, saya beriman pada Rasul. Tapi kalau pertanyaannya, hal anta mu'min? Apakah Anda seorang mukmin? Apa jawabannya? Gimana jawabnya? Ya, ini boleh apa yang diistilahkan dengan istisna fil iman. Ya. Yani mengucapkan kata insya Allah untuk sebuah manzilah mukmin. Hal anta mukmin? Boleh kita katakan ana mukmin insya Allah. Ana mukmin insya Allah. Ya. Karena mukmin itu suatu posisi derajat yang syarat dan ketentuan berlaku. Sementara syarat dan ketentuan ini di kita itu sering berubah-ubah. Misalnya begini, seorang mukmin itu disebut oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Panjenengan kalau disebutkan nama Allah selalu bergetar enggak? Atau ada yang kadang-kadang ngantuk? Kadang-kadang ya cuman sekedar lewat saja. Atau selalu bergetar? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Apakah Anda setiap kali dibacakan ayat kemudian bertambah imannya? Selalu atau kadang-kadang? Nah, itulah kenapa, karena iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka kita boleh mengatakan ana mu'min insyaallah. Dan derajat yang lebih tinggi lagi dari itu adalah derajat ihsan, ya. Ketika saya sampai selesai ihsan ya, sudah masuk surga. Belum. Baik. Setelah tentang arkanul iman disebut, qala sodakta. Jibril mengatakan sodakta, Anda benar. Qala fa'abini anil ihsan. Beritakan kepadaku tentang ihsan. Ya. Qala, apa jawab Rasulullah? Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Dan apabila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, muraqabatullah, istilah yang lain dari ihsan, ya, itu menjadikan seseorang bersemangat untuk beramal dalam kesendirian maupun ketika banyak orang, ya, karena dia yakin, ya, Allah alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah melihat kamu pada saat kamu berdiri salat dan bagaimana ketika kamu dalam keadaan bersujud. Tidak ada orang yang lihat, tapi dia sadar Allah melihatnya, maka dia bersemangat ketika menjalankan sholat. Sampai kata seorang ulama, ya, As-Sabi'i namanya, Abu Ishaq As-Sabi'i, dia mengatakan, sudah rapuh tulang saya, sudah tua umur saya, tak lagi saya kuat berdiri sholat malam selain hanya membaca 2 surat saja, Al-Baqarah dan Ali Imran. Al-Baqarah dan Ali Imran. Saking sudah tua, Pak. Ya. Tuanya kayak gitu, mudanya kayak apa ya? Yang jelas tidak kayak kita, ya. Nah, itu saking beliau menikmati ketika dia sholat, ada Allah yang dia sadari sedang memperhatikan dirinya. Maka dia itu DDP kepada Allah, dia mencari perhatiannya Allah, ya. Mencari pujian Allah, ya. Penilaian dari Allah, maka dia akan bersungguh-sungguh. Sekaligus dengan ihsan, maka seseorang akan menghindarkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Sesuatu yang paling, ya, sering menjadikan seorang melakukan dosa adalah ketika dia tidak merasakan pengawasan Allah. Muraqabahnya kurang. Ya. Suruhnya jam berapa, Pak? Ya. 5 menit ya. Baik. Insyaallah kita tuntaskan yang ihsan ini. Saya akan ngasih contoh
saya nanya waktu dulu supaya ini saya pastikan cukup waktunya, 5 menit insyaallah cukup ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, seseorang pernah datang kepada Ibrahim bin Adham. Dia bertanya kepada Ibrahim, saya ini adalah orang yang melakukan banyak dosa. Saya orang yang sangat suka dengan dosa dan maksiat, dan saya belum bisa meninggalkannya. Tidak ada satu maksiat kecuali saya menjamahnya. Ya. Dan saya terus terang belum bisa meninggalkannya. Tapi saya minta saran kepada Anda, bagaimana supaya saya bisa selamat. Ya. Artinya apa? Dia pengen tetap maksiat tapi bisa selamat itu. Ya. Takonnya anggal ya. Ya. Kalau ada jawabannya, kira-kira jenengan melu titip tanglet mboten. Ya. Tetap maksiat, ning aman, selamat gitu loh. Ya. Tips aman bermaksiat, itu yang ditanyakan. Maka Ibrahim bin Adham menjawab, ada. Ya. Apa kata beliau? In aradta an ta'siyallaha fala ta'kul min rizqihi. Kalau Anda ingin bermaksiat kepada Allah, silakan, tidak ada masalah. Tapi jangan makan rezekinya Allah. Ya. Jangan makan rezekinya Allah. Kira-kira bisa tidak? Ya. Ini jawaban apa ini? Ya. Mana mungkin saya tidak makan rezekinya Allah? Semua makhluk itu rezekinya Allah yang jamin. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di bumi ini kecuali atas Allah lah rezekinya. Ya. Ini kok jawabannya aneh. Apa kata beliau? Siapa yang aneh, coba perhatikan. Ya. Apa yang pantas seseorang yang dia itu makan rezekinya Allah, tapi kemudian dia bermaksiat kepada yang memberikan makan. Pantas betul ini. Ya. Ada tamu datang kepada Anda. Ya. Kemudian Anda menjamunya. Setelah Anda menjamunya, ternyata nggak taunya diam-diam dia membawa handphone kita. Ya. Kira-kira dengan nesu betul. Ya. Nesu betul. Oh, nah, isi gaduh galang ya. Apa sing iso dicandak sendal ya sebenarnya galang kan gitu kan? Ya. Akan marah. Nah, ini lebih keterlaluan lagi. Allah sudah ngasih rezeki tiap hari, enggak kok malah bermaksiat kepada Allah. Apa katanya? Wah iya juga sih, tapi saya masih berat untuk meninggalkan maksiat. Ada enggak cara lain katanya? Oh, jadi kamu masih tetap pengen maksiat dan tetap makan rezekinya Allah? Iya, ada enggak caranya? Masih ada caranya. Apa kata beliau? In aradta an ta'siyallaha wa ta'kul min rizqihi fala taskun fi ardihi. Kalau kamu ingin tetap bermaksiat kepada Allah dan bisa makan rezekinya Allah, enggak apa-apa. Silahkan, boleh aja. Tapi jangan tinggal di buminya Allah. Ya. Wis, nek isa syaratnya sampeyan rapopo bebas, ya. Wah, apa ini? Lebih susah lagi ini. Kalau enggak makan bisa sehari semalam masih kuat. Ya sehari semalam aja ya. Tapi kalau tidak tinggal di buminya Allah, kemana saya akan tinggal? Wong semuanya milik Allah. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah langit dan bumi semuanya. Lah saya harus di mana bertempat tinggal? Sampean kalau ngasih syarat jangan aneh-aneh. Apa kata beliau? Siapa yang aneh? Coba perhatikan diri Anda. Anda sudah dikasih rezeki sama Allah. Bahkan Anda sudah dikasih penginapan, sudah dikasih tempat oleh Allah. Lah kok berani-beraninya bermaksiat kepada Allah? Tadi kalau saya umpamakan, tamu datang pada Anda menjamunya, Anda menyiapkan tempat untuk menginap, kasur empuk, ya. Tapi ternyata begitu Anda bangun, ya, pagi hari Anda dapati tamu Anda sudah menghilang bersama barang-barang berharga milik Anda. Kira-kira nesu ora? Ya. Oh, ngerti ya tamune mau kopi ini tak campuri apa? Sianida, ya. Nah, itu perilaku pada makhluk. Lah ini melakukan itu kepada yang menciptakan dirinya. Apa tidak keterlaluan? Allah sudah kasih tempat, Allah sudah kasih makan, tapi dia bermaksiat kepada Allah. Ya juga keterlaluan saya ini, tapi saya belum bisa meninggalkan. Ada tidak cara lain katanya? Bisa ngeyel ya. Masa sing golek liyane. Maka dia beliau mengatakan, berarti kamu pengen tetap maksiat? Iya. Tetap makan rezekinya Allah? Iya. Dan masih tetap tinggal di buminya Allah? Iya.
Ada enggak cara lain? Apa kata beliau? Jika kamu ingin tetap bermaksiat kepada Allah, tinggal di buminya Allah, makan rezekinya Allah, enggak apa-apa. Tapi ketika kamu maksiat, jangan sampai dilihat oleh Allah. Jangan sampai dilihat oleh Allah. Wis syaratnya. Wis maksiat sak pol-polmu ora apa-apa. Yang penting Allah jangan lihat. Terus di mana saya bersembunyi? Ya, Allah itu Alamul Ghuyub, ya'lamu ma fis sirri wal alaniyah, dia mengetahui yang gaib, yang tersembunyi yang terang-terangan. Ya. Kok sampean tambah aneh syaratnya? Sapa sing aneh coba gatekna awakmu, ya. Wis dikai panggonan, dikai pangan, ya. Maksiat terang-terangan. Ana mau tamune wis dikai pangan, dikai penginapan, mulih gondol barang-barang didalake mobile sadurunge bablas klakson sing duwe sik, ya. Klakson, wis metu, ucapan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya, ya. Jadi barang-barang dibawa kabeh. Karo ngece, kira-kira pripun, Pak? Ya. Ini kemanen ora niku. Ya. Ada orang yang mencuri itu sapi-sapi semua dibawa kecuali satu pedet saja. Dicuri si open ono dhisik. Nganyelke ora iki? Ya. Nganyelke ora? Ya. Nah, begitulah sampai kemudian dia masih enggak bisa juga, dia pengen tetap maksiat, maka dia katakan rapopo sing penting sok nek arep mati malaikat maut datang padamu kamu bilang saja jangan sekarang. Ya. Malakul maut datang padamu kamu bilang aja sanes rumiin. Apa rumang sane darai pengamen apa piye sanes riyin, ya. Masih tetap pengen mati juga masih maksiat gitu loh. Ya. Tapi tetap pengen selamat. Apa kata beliau? Ya udah besok kalau kamu mau dibawa malaikat masuk neraka kamu jangan mau. Ojo gelem digawa nang neraka ngono ya. Wah mana mungkin, pasti dia akan memaksa saya. Ya wis terus piye? Syarat 5 ora iso mbok tunaikan semuanya, aku kudu piye ya. Hasbuk cukup saya sudah paham. Tidak ada keselamatan kecuali dengan meninggalkan maksiat dan bertaubat kepada Allah SWT. Ini semua dengan apa? Perasaan diawasi oleh Allah, dengan ihsan, dengan muraqabatullah. Ini saja yang bisa sampaikan dan karena belum selesai insyaallah yang akan datang sekali lagi.